Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat dan masih semangat belajarnya walaupun hari ini kita pertemuan dari rumah ya. Oke anak-anak, hari ini kita belajar materi yang kemarin ya, mengenai dampak kehidupan masyarakat Indonesia pada saat masa pemerintahan Jepang di bidang sosial ekonomi. Nah, hari ini giliran ibu yang menjelaskannya ya. Oke, Jepang itu kenapa bisa memerintah di Indonesia? Jadi awalnya itu pada tanggal 8 Desember 1941, secara tiba-tiba Jepang melakukan serangan ke Pearl Harbor, yaitu pangkalan terbesar Angkatan Laut Amerika di Pasifik. Setelah penyerangan atas Pearl Harbor, selanjutnya Jepang dengan cepat melakukan serbuan ke selatan termasuk Indonesia. Dengan serbuan tersebutlah menandai ya awalnya dari Perang Asia Pasifik ya antara Jepang dan juga sekutu. Jepang pertama kali tiba di Indonesia dan mendarat di Tarakan di Kalimantan Timur, Balikpapan pada 24 Januari 1942. Selanjutnya Jepang berhasil menguasai kota-kota di daerah Kalimantan seperti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin. Pada tanggal 4 Februari 1942, Ambon berhasil diduduki oleh Jepang, kemudian dilanjutkan tanggal 16 Februari 1942, Jepang menguasai Palembang dan sekitarnya. Setelah berhasil menguasai wilayah luar Jawa, Jepang kemudian memusatkan serangannya ke Pulau Jawa. Nah, terjadilah nih perang Laut Jawa ya antara Jepang melawan sekutu. Pada tanggal 28 Februari 1942, Jepang berhasil mendarat di 3 tempat sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan di daerah Jawa Barat, dan juga di Kragen di daerah Jawa Tengah. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang demikian besar dan cepat membuat tentara Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya diadakanlah sebuah perjanjian bernama Perjanjian Kalijati ya, di mana Jepang diwakilkan oleh Jenderal Imamura ya, Hitoshi Imamura, sedangkan kalau Belanda itu diwakili oleh Jenderal Terpoten. Di mana Perjanjian Kalijati ini merupakan perjanjian berupa penyerahan kekuasaan Indonesia ya, pemerintahan Indonesia dari Belanda kepada Jepang. Nah, hal tersebutlah yang menandai dari awalnya penjajahan Jepang di Indonesia. Awalnya kedatangan masa Jepang ini disambut ramai ya oleh bangsa Indonesia karena Jepang dianggap sebagai saudara tua gitu, yang mana akan membebaskan mereka dari belenggu penjajahan Belanda. Namun di sini ternyata lambat laun, walaupun secara waktu ya Jepang hanya 3,5 tahun menjajah Indonesia, tapi penderitaannya itu 11-12 dengan penjajahan yang dilakukan oleh bangsa Belanda gitu. Nah, setelah berhasil menguasai Pulau Jawa, akhirnya Jepang membentuk sebuah pemerintahan ya. Dia membagi 3 daerah pemerintahan, di mana wilayah 1 di daerah ini merupakan daerah angkatan darat ya, disebut dengan Gunseibu, berpusat di daerah Jawa dan juga Madura. Pusatnya itu atau ibu kotanya itu ada di Batavia. Terus kalau wilayah 2 merupakan daerah angkatan darat, disebut sebagai daerah Rikugun ya. Di sini mencakup wilayah-wilayah di Sumatera dengan pusatnya itu ada di Bukit Tinggi. Wilayah 3 itu merupakan wilayah angkatan laut atau disebut dengan Kaigun, mencakup daerah Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan juga Irian yang berpusat di daerah Makassar. Nah, tadi ya, setelah melakukan pembagian daerah ini, Jepang juga dia melakukan propaganda dengan sebutan 3A ya, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan juga Jepang Pemimpin Asia. Selain itu di sini juga Jepang melakukan kerjasama ya dengan membentuk badan-badan kerjasama atau organisasi seperti Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, terus juga ada Jawa Hokokai gitu. Nah, di sini Jepang berusaha untuk melancarkan propagandanya ya, untuk membantu Jepang ketika melawan sekutu dalam Perang Asia Raya gitu. Selanjutnya di sini ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial ya. Walaupun Jepang hanya menjajah selama 3,5 tahun, tapi di sini dampaknya sangat begitu terasa terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Karena penderitaannya itu bisa dibilang sama saja seperti saat masa pemerintahan kolonialisme Belanda.
Kehidupan sosial masyarakat sangat memprihatinkan karena segala kegiatan masyarakat dicurahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Jadi di sini segala kegiatan sosial ekonomi masyarakat Indonesia itu difokuskan kepada kepentingan siapa? Kepentingan Jepang dalam menyokong mereka dalam melakukan perang Asia Raya ya, supaya mereka ini menang gitu. Nah, di sini Jepang membuat sebuah kebijakan ya di bidang sosial. Yang pertama, masyarakat dijadikan romusa ya, mereka membangun seperti gua-gua, jalan untuk nanti menyebarluaskan logistik, dan juga di sini untuk membantu Jepang dalam perang. Terus juga di sini akibat hal tersebut banyak korban kelaparan dan terkena penyakit. Terus yang kedua yaitu adalah pelaksanaan kinrohoshi ya, yaitu penyerahan bahan makanan rakyat secara besar-besaran untuk kepentingan militer Jepang. Akibatnya beras dan berbagai bahan pangan petani dirampas Jepang untuk kepentingan militernya, sehingga banyak masyarakat yang menderita kelaparan. Selanjutnya itu adalah Jugun Ianfu ya. Jugun Ianfu ini merupakan sebuah kegiatan mempekerjakan para gadis ya sekitar umur 13-14 tahunan ke atas dan perempuan sebagai wanita penghibur untuk pemuas nafsu militer Jepang. Nah, di sini awalnya mereka ini ditipu gitu oleh dalih bahwa mereka akan dikerjakan sebagai perawat dan disekolahkan gitu, yang masih gadis disekolahkan, yang sudah dewasa mereka dijadikan perawat. Tapi ternyata di sini mereka hanya dibodoh-bodohi aja gitu. Mereka dijadikan seorang pemuas nafsu ya seksual dari tentara militer Jepang. Selanjutnya aspek birokrasi atau aspek pemerintahan ya. Di mana di sini pada Agustus 1942 dikeluarkan sebuah Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shibuya, Karesidenan, Residen, dan juga Tokubetsushi Kota Madia. Wilayah Jawa di sini dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27, seluruh Jawa Madura kecuali Yogyakarta dan Surakarta, karena Jogja ini dan Surakarta bentuknya masih kerajaan ya, kesultanan, dibagi menjadi 17 daerah shu atau daerah karesidenan, residen gitu. Di Makassar telah dibentuk pemerintahan angkatan laut dengan nama Minseifu. Kantor bawahannya itu adalah Minseibu, dan daerah bawahannya ada di daerah bawahan Minseibu itu ada Shu, Ken, Bunken, dan juga Gun, dan terakhir itu ada Son. Nah, jadi di sini bentuk birokrasi pemerintahan antara Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa ini sedikit berbeda ya. Kalau di Jawa itu tadi ada Shu dan juga Tokubetsushi, sedangkan kalau di luar Jawa itu di Indonesia Timur itu mereka ada lebih ke militer gitu. Nah, ini merupakan struktur pemerintahan Pulau Jawa Madura ya. Kalau di Jawa itu ada pertama itu paling atas Shu, lalu bawahnya ada Shi Kota Praja, di bawah Shu itu ada Ken Kabupaten, Gun Distrik, Son Kecamatan, Ku Kelurahan, ada Duku, dan juga Gumi RT ya. Sedangkan kalau di Indonesia Timur itu ada Minseifu, Minseibu, Shu, Ken, Gun, dan juga Son. Nah, ini merupakan struktur ya pemerintahan antara Pulau Jawa Madura dan juga pemerintahan di daerah Pulau Jawa seperti di Indonesia Timur. Jadi ada perbedaannya ya birokrasinya antara di Jawa dan juga di Indonesia Timur. Oke, selanjutnya di sini ada kehidupan bangsa Indonesia di bidang ekonomi ya. Jadi di sini bisa dibilang samalah penderitaannya, di mana mereka memang difokuskan untuk keperluan perang Jepang, makanya sistem ekonomi dinamakan sistem ekonomi perang gitu. Nah, di sini ada hal-hal atau kebijakan yang diberlakukan dalam sistem pengaturan ekonomi pemerintahan Jepang sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang, maka seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah digunakan untuk industri yang mendukung mesin perang. Di sini Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting yang tujuannya ini untuk menyokong mereka ya dalam melaksanakan perang gitu. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat dengan sanksi pelanggaran yang sangat berat. Pengawasan tersebut diterapkan pada penggunaan dan peredaran sisa persediaan barang, pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang, dan pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tembakau karena tidak langsung berkaitan dengan kebutuhan perang. Jadi diawasi walaupun hal tersebut tidak dibutuhkan oleh Jepang secara langsung ya untuk kegiatan perang.
Selanjutnya ini adalah pembatasan produktivitas tanaman yang tidak menguntungkan perang, di mana di sini masyarakat diwajibkan untuk menanam tanaman yang laku gitu dan juga berguna untuk perang seperti jarak, terus juga padi dan juga kapas. Yang terakhir yang selanjutnya itu ada menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki ya, di mana sistem autarki ini sistem daerah harus memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, jadi oleh sebab itu di sini ada pembagian ya, 30% kekayaan masyarakat itu untuk kegiatan perang Jepang, 30% untuk lumbung desa ya, dan 40% untuk mereka. Makanya dengan adanya hal tersebut, ini sangat menyengsarakan rakyat baik fisik maupun mental. Dan yang terakhir, pada tahun 1944, kondisi politis Jepang ini udah mulai terdesak ya, mereka udah mulai kolaps karena sudah dijatuhi bom Hiroshima dan Nagasaki. Di sini akhirnya Jepang melakukan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran melalui Jawa, Hokkaido dan juga Nagyokumiai atau koperasi pertanian serta instansi resmi pemerintah. Sistem pembagian tadi ya, 30% untuk lumbung desa, 30% untuk kepentingan perang Jepang pemerintah pusat, dan 40% itu untuk mereka sendiri. Ini tentu sangat menyengsarakan kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat semakin sulit, gairah kerja menurun, kekurangan pangan, gizi rendah, penyakit mewabah melanda hampir di setiap desa di Pulau Jawa. Dan bahkan di sini mereka harus makan seadanya. Oke anak-anak, sekian materi dari kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial dan ekonomi pada saat pemerintahan Jepang. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.